Oke, kita mulai manajemen keuangan. Di sini istilahnya keuangan itu kita membahas finance ya. Jadi nanti langkah-langkah sebelum mengerjakan tugas untuk ujian besok, itu alangkah baiknya kita mulai dari nol dulu, baru kita nanti bisa mengerjakannya. Karena kalau kita nggak dari nol ya, dari tengah-tengah, nanti kesulitan. Oke, keuangan sendiri sebenarnya dibagi menjadi beberapa diagram, beberapa dimensi. Yang pertama adalah finance, beberapa divisi ya, maksudnya. Pertama adalah divisi finance. Divisi finance ini lebih mengurus ke uang ya, keuangan. Ada juga divisi accounting ya. Accounting itu lebih ke data sebenarnya. Jadi finance sama accounting itu berbeda. Kalau accounting lebih ke data, kalau finance lebih ke uang. Lalu ada divisi admin, itu lebih ke stok. Jadi lebih ke barang. Dan lalu ke operasional, lebih ke alur ya, lebih ke front office-nya. Sekarang kita ke divisi keuangan, atau juga bisa disebut accounting juga bisa, maksudnya tapi beda job desk-nya. Ada 3 yang diliputi. Yang pertama adalah neraca perusahaan atau neraca dagang, ada arus kas sama laba rugi. Di sini keuangan yang kita pakai ini sistemnya sangat sederhana, tidak ribet, tidak sulit, tidak seperti keuangan-keuangan perusahaan yang besar yang bertele-tele. Kita cukup sederhana aja. Yang pertama adalah neraca perusahaan. Ini nantinya saya akan jelaskan di selanjutnya ya. Itu ada rencana anggaran belanja, ada biaya penyusutan sama balik modal. Lalu arus kas, itu nanti ada kas besar, kas kecil. Laba rugi, ada pendapatan, ada pengeluaran. Nah, nanti keuangan ini ada yang harian, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Hampir sama kayak admin. Kalau admin itu juga ada stok, ada inventaris, ada inventory. Inventaris setiap hari ada, setiap bulan ada. Inventory setiap hari. Lalu di operasional ada alur, ada back office dan front office. Oke, yang pertama adalah HPP ya. Kemarin sudah saya jelaskan, HPP itu harga pokok penjualan atau analisa. Dimana ini patokan kuncinya kalau kita mau membuat maksudnya ini angka awal ya, sebelum kita membuat menu itu membuat HPP dulu. Kemarin kan sudah ya praktek. Nah, HPP di sini ada 30%. Nah, biaya nanti 30% ini akan berhubungan dengan laba rugi. Jadi kalau kita nanti menentukan biaya jual ya, biaya jual suatu minuman, kita tentukan harga jualnya, itu pasti ada namanya cost persen, persentase cost. Jadi kalau misalkan biayanya itu 5.000, kita jual 15.000, berarti kan presentasi costnya kan 30%-an. Jadi kita nanti buat average cost, rata-rata costnya itu berapa, rata-rata biayanya itu berapa. Ya menunya ada 100. Jadi nanti persentase itu kita jumlah semua, 100 menu itu kita bagi 100. Kalau menunya 50 ya persentase semua nanti dibagi 50 menu. Jadi itu namanya average cost. Nah, jadi rata-rata ya, cost rata-rata yang dipakai 30%. Nah, ini nanti dipakai dalam laba rugi. Yang kedua adalah namanya neraca perusahaan atau neraca dagang. Neraca perusahaan sebenarnya ada 3 ya, neraca dagang, neraca laba rugi, sama neraca arus kas. Jadi sama-sama neraca. Maksud dari neraca itu sebenarnya keseimbangan. Jadi neraca itu keadilan atau keseimbangan. Jadi tidak ada yang dibela ya, atau tidak ada yang berat sebelah. Nah, kalau neraca dagang itu fungsinya untuk apa, Pak? Nah, jadi intinya di sini ada namanya neraca dagang. Itu fungsinya itu antara kewajiban atau antara pengeluaran dan juga aset itu harus balance. Nanti saya akan jelaskan satu persatu, atau nanti ada prakteknya di sesi kedua, ada prakteknya. Jadi di neraca ini saya akan jelaskan dulu. Aktif neraca itu ibarat sebuah harta ya. Jadi neraca dagang itu ibarat sebuah harta kita, harta perusahaan. Jadi nanti harta itu dibagi 2, harta pribadi dan harta perusahaan. Jadi kalau misalkan kita sebagai investor, saya mau investasi Pak, berarti kamu harus membuat rekening usaha.
Jadi kalau misalkan Pak saya mau investasi Pak, berapa juta? Uangmu ada berapa? Saya punya uang 150 juta Pak. Terus kamu mau buat usaha, saya mau investasi Pak buat kafe. Berapa yang kamu investasikan? 100 juta Pak. Nah, nanti 100 jutanya itu kamu buatkan rekening usaha, rekening pribadi, rekening usaha. Boleh atas nama orang tua, keluarga, pokoknya isinya itu hanya untuk keperluan usaha, bukan untuk kepentingan pribadi. Wah, nanti nama ini Pak, saya buat rekening, nanti rekeningnya atas nama pacar saya Pak. Wah, nanti kalau putus dibawa kabur. Ya paling enggak rekeningnya itu harus rekening usaha, keperluannya untuk usaha, tidak harus, karena usaha itu kan ada yang badan hukum, ada yang perorangan kan. Kalau perorangan kan nama pribadi, misalkan Marvin, nah itu masih perorangan UKM. Tapi kalau badan usaha ya PT, CV, yayasan dan lain-lain. Jadi bisa pakai rekening perusahaan atas nama pribadi. Yang penting isinya itu untuk kepentingan usaha. Jangan sampai rekening usaha itu untuk rekening pribadi. Dari buat makan, buat jalan-jalan pakai rekening perusahaan, ya nggak boleh. Nah, nanti kalau sudah rekening perusahaan itu kalian bagi menjadi dua seperti ini. Ada namanya aktiva. Nah, pemahamannya kalau neraca dagang kan harta aktiva itu harta masuk, harta yang kita punya. Sedangkan pasiva itu harta keluar, harta yang kita nanti akan keluarkan uangnya. Lalu ada aktiva dan kewajiban, sama sebenarnya. Aktiva pokoknya harta masuk. Harta masuk itu seperti apa? Ya seperti tempat, lalu uang kas, lalu peralatan, aset dan lain-lain. Itu harta masuk. Kalau harta keluar itu seperti kita hutang, lalu modal, lalu keuntungan yang belum kita ambil, lalu piutang dagang, itu termasuk harta yang keluar. Jadi harta keluar itu kewajiban yang akan kita keluarkan nantinya kalau sudah buka. Nah, itu namanya neraca perusahaan. Jadi berarti ini sebuah harta. Jadi langkah awal pertama kalau kita mau membuat pembukuan itu memang neraca dulu. Oke, jadi langkah pertama itu neraca dulu. Jangan arus kas, jangan laba rugi. Pertama itu buat neraca, karena nanti neraca ini laporannya itu di kantor pajak. Nanti setiap setahun sekali kita mau membuat NPWP. Pak, saya mau membuat NPWP Pak, nomor pokok wajib pajak. Pribadi, perorangan, apa perusahaan? Pribadi Pak. Jenisnya NPWP, karyawan apa pengusaha? Pengusaha Pak. Nah, kalau pengusaha nanti bayar 0,5% ya setiap bulan. Kalau karyawan, kalau gajinya di atas 4,5 itu nanti juga bayar 5% per bulan dari gaji. Jadi nanti ini laporannya itu ke kantor pajak setiap tahun sekali, namanya SPT tahunan. Jadi kita nanti pembukuan, baik dia pengusaha, baik pengusaha UKM maupun dia karyawan maupun dia pengusaha badan hukum, tetap nanti laporan buat kayak gini. Mungkin orang yang buat pajak NPP mungkin tahu, dia akan membuat SPT seperti ini. Karena membuat SPT ada dua, ada SPT neraca seperti ini dan SPT PPH penghasilan. Hari ini nanti titik puncaknya neraca ini di pajak. Kita akan melaporkan kekayaan kita di kantor pajak. Kita akan melaporkan keuntungan kita di kantor pajak. Ya pastinya itu tadi, kalau kita omset kurang dari 4,8 miliar per tahun, itu kita hanya kena 0,5%. Tapi kalau kita omset lebih dari 4,8 M setahun atau per bulan itu di atas 300 juta, itu kita kena PKP, pengusaha kena pajak, bayarnya 10%. Nah, ayo 10% ya. Jadi omset kotor. Jadi kalau saya satu bulan itu dapat omset 500 juta Pak satu bulan, berarti kamu bayar ke kantor pajak 50 juta per bulan. Tapi kalau saya dapat omset satu bulan itu hanya dapat 100 juta Pak, ya kamu hanya bayar pajak sekitar 500.000 di kantor pajak. Nah seperti itu. Lah kalau saya karyawan Pak, ya karyawan yang gaji, kalau gajimu masih di bawah 4,5 itu biasanya masih gratis. Tapi kalau di atas 4,5 per bulan itu biasanya sekitar 5%. Nah, jadi kalau misalnya gaji saya itu 10 juta Pak per bulan,
ya berarti kamu bayar di kantor pajak itu sekitar 10 juta ya, berarti sekitar 50.000 setiap bulan kali 12 berarti 600.000. Nah, jadi intinya neraca ini itu nanti di kantor pajak, bukan hanya perusahaan aja, tapi untuk melaporkan kekayaan kita di kantor pajak. Selanjutnya adalah arus kas. Nah, arus kas tadi neraca ya, kedua adalah arus kas. Arus kas ini perputaran uang, jadi antara saldo awal, saldo masuk. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi arus kas itu perputaran uang. Modal awal kamu berapa? 0 Pak. Terus kamu saya dapat uang 100 juta Pak, saya masukkan ke dalam rekening. Terus nanti saya beli alat, beli ini, beli belanja ini, uang masuk uang keluar, uang masuk uang keluar, jadi perputaran uangnya. Maka dalam arus kas itu maka kalau kita nantinya ya, kalau kita bekerja sebagai finance atau bekerja sebagai manajer atau kita bekerja sebagai seorang konsultan, bahkan mungkin kita jadi owner, kita harus siap untuk mengelola namanya arus kas, memutarkan uang. Bedanya kalau kita bekerja sebagai finance atau sebagai manajer, kita mengelola uang kas orang lain. Tapi kalau kita nanti buka usaha sendiri, kita mengelola uang kas pribadi kita. Jadi resikonya itu lebih besar mana Pak? Lebih besar resikonya adalah uangmu sendiri. Kalau kamu minus ya kamu yang rugi. Kalau orang lain ya mungkin kamu minus paling dipecat gitu kan. Tapi kalau uang pribadi, kalau minus ya kamu bisa jual aset ya. Nah, jadi intinya kalau kita nanti mempunyai perusahaan ataupun kita mengelola perusahaan, itu kita harus pinter namanya memutar uang. Karena perusahaan itu yang berat adalah pemutaran uang. Setiap hari kita harus ada pemasukan, setiap hari pasti kita ada pengeluaran. Apalagi kuliner. Kuliner itu setiap hari belanja, tapi setiap hari itu uang masuk. Beda kalau kita toko atau jasa lainnya, yang mungkin kayak toko ya kita hanya perlu kulaan Pak. Kulaan itu cuma sebulan sekali Pak, di pasar Turi. Saya kulaan HP itu sebulan sekali Pak, langsung dari Cina Pak. Nah itu kan enak kalau toko. Tapi kalau kuliner kamu kulaan 1 bulan sekali, ya mungkin hari kedua hari ketiga udah habis. Masa kayak tahu kamu stok 1 bulan kan nggak mungkin ya. Terus masa es batu kamu stok 1 bulan kan nggak mungkin. Terus sayur kamu stok 1 bulan kan nggak mungkin. Nah, makanya kuliner itu yang ribet. Kenapa? Karena setiap hari belanja dan setiap hari dapat uang. Tapi ya itu tadi, kalau kita kurang kompeten dalam pengelolaan keuangan, mungkin kita bisa rugi atau minus. Ya itu tadi, karena kita mungkin over cost. Nah, itu arus kas. Nanti arus kas itu ada yang tunai, ada yang bank dan piutang. Maksudnya itu kamu keuanganmu itu sistem bank apa sistem tunai. Nah nanti ada kas besar, kas kecil, nanti ada prakteknya, simple kok. Selanjutnya adalah RAB, rencana anggaran belanja. Kalau kamu sudah punya neraca, sudah kamu buat neraca, kamu sudah buat kas, berarti kamu tinggal belanja-belanja ya. Jadi RAB itu rencana anggaran belanja. Jadi kamu itu buat daftar belanja. Apa yang kamu keluarkan? Modal, instalasi, fasilitas, alat, mesin, bahan, stok awal, cash flow. Nah, apa aja yang kamu nanti mau keluarkan, belanjakan itu dicatat. Yang mau dibeli-beli itu dicatat dulu. Jangan kamu langsung ada uang 100 juta di rekening, ayo kita foya-foya ya, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Ternyata belum beli kompor, ternyata belum beli blender. Jadi harus dicatat dulu mau beli-beli apa. Nggak masalah, kecuali kalau kita anaknya sultan ya. Kalau anaknya sultan ya tinggal bilang aja ya, nanti pasti itu. Oke. Terus RAB itu daftar belanja. Jadi neraca udah ada, pastikan harta kita udah terdaftar semua, udah kita data semua harta kita. Yang kedua tadi adalah arus kas sudah kita buat. Yang ketiga adalah daftar belanja kita udah buat. Dan selanjutnya adalah biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan memang dikatakan kalau di keuangan itu namanya balik modal. Jadi biaya penyusutan, oh ini biaya penyusutan sama dengan balik modal. Iya, jadi uangnya itu nanti dikembalikan ke kita. Oh kamu beli barang, misalkan saya beli TV,
Saya beli TV harganya 2 juta. Nanti bulan depan apakah saya jual nanti tahun depan apakah saya jual 2 juta? Ya enggak. Ya mungkin harganya 1 juta Pak tahun depan. Apakah bulan depan saya jual 2 juta? Ya enggak Pak. Ya mungkin 1,5 Pak. Apakah besok saya jual 2 juta? Ya enggak Pak. Kan sudah di unboxing. Jadi kan TV-nya kan mungkin ya 1.800.000 Pak. Tangan pertama. Nah, jadi itu namanya penyusutan. Jadi kalau misalkan kita beli barang yang menyusut, itu pastikan kita juga harus ada uang, makanya uangnya itu kembali ke kita juga. Itu sama halnya balik modal. Cuma sayangnya TV-nya itu disewakan gitu aja. Kamu beli TV 2 juta, terus kamu sewakan ke orang. Nah, nanti hasil sewa, uang sewa itu nanti kamu bagi dua, uang operasional atau uang perawatan sama uang balik modal. Balik modal 2 juta tadi. Kalau uang perawatan ya mungkin hanya untuk kebersihan atau uang untuk ngerawat ya. Nah seperti itu. Jadi uang 2 juta itu harus kembali lagi. Nah itu namanya biaya penyusutan. Jadi contoh kayak gini, uang modal 100 juta Pak, selama 5 tahun, per tahunnya 20 juta, nanti per bulannya 1,6 juta, nanti per harinya 138. Jadi kalau kafe saya nanti Pak buka itu per jamnya 4.600 Pak. Kalau saya nggak dapat ini Pak, kosong Pak misalkan, ya kamu rugi. Terus 1 hari itu 138 Pak. Nah kalau kafe saya itu 50 hari Pak, sehari cuma omset, ya rugi. Ngapain buka? Ya tutup aja. Nah jadi nggak boleh melebihi modal. Maksudnya harus lebih dari modal. Ini modal ya, belum operasional. Lalu untuk sewa tempat juga sama ya. Kamu sewa tempat itu jadi kamu breakdown uang modalmu itu, kamu breakdown, kamu usaha mau berapa lama, 5 tahun Pak, terus per tahunnya berapa, per bulannya berapa, per harinya berapa, per jamnya berapa, kosnya, biayanya. Oh berarti harus saya breakdown Pak ya. Jadi saya itu mikir Pak ya. Makanya kalau pengusaha itu atau kamu nanti buka usaha itu, kamu gak bakal bisa tidur karena kamu mikir ini. Nah resikonya pun besar. Makanya ini ada namanya analisa resiko. Wah kalau kamu hanya mengelola aja sebagai manajer, kamu bisa tidur nyenyak. Yang nggak tidur nyenyak mungkin ownermu. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita menghitung biaya itu mulai dari per jam, per hari, per bulan, per tahun, sampai per target. Jadi otomatis ya itu tadi, ngerasain ya seperti itu. Ini baru modal, belum operasional. Apalagi tempat. Nah tempat itu juga nanti masuk sewa. Meskipun itu tempat pribadi, tempatmu sendiri ataupun tempat orang lain, tetap dimasukkan sewa meskipun tempat pribadi. Nanti ada prakteknya. Terus laba rugi. Laba rugi tadi yang pertama adalah neraca. Kita sudah ngitung harta kita. Yang kedua arus kas. Kita sudah buat buku pembukuannya atau daftar perputaran uang. Terus yang ketiga kita sudah buat daftar belanja. Yang keempat kita sudah membuat balik modal. Balik modalnya kapan? Baru yang selanjutnya adalah laba rugi atau untung rugi, nah, atau plus minus suatu usaha atau biaya laba rugi. Jadi yang dimaksud laba rugi itu pendapatan dan pengeluaran. Laba dikurangi rugi sama dengan profit. Laba itu perusahaan, pendapatan perusahaan, sedangkan rugi itu pengeluaran perusahaan. Dikatakan enak kalau kita kan gini, sebuah perusahaan itu omsetnya cuma satu, yaitu omset, misalkan ada perusahaan kuliner, kafe, omsetnya cuma satu, yaitu omset dari kasir Pak ya, tapi biayanya itu sebenarnya cuma satu. Nah tapi dibagi menjadi 4 biayanya. Jadi yang pertama itu omset, lalu biayanya ada 4. Ada biaya produksi, biaya operasional, biaya gaji, dan biaya tetap. Nah untuk biaya produksi itu seperti apa Pak? Ya kayak belanja-belanja, bar, kitchen, itu 30%. Jadi maksimal 30%. 30% diambil dari mana? Tadi saya bilang 30% ini untuk biaya produksi diambil dari HPP. Maka kalau HPP-nya 50% ya 50% itu. Nah, diambil dari HPP 30%. Jadi kalau HPP-mu 50%, di sini juga harus 50%.
Nah, di sini juga harus 50%. Jadi ini dari HPP, average cost. Berarti es cappuccino ya enggak, ya maksudnya semua menumu itu average rata-rata costnya berapa persen semua menumu itu kamu jumlah. Bisa ngitungnya kan? Average ya itu kamu jumlah semua, kamu bagi total menumu itu tadi. Jadi kalau menumu ada 50 ya kamu bagi 50. Tuh. Nah, itu dari 30% rata-rata. Lalu biaya operasional ini kayak listrik, wifi, telepon, air itu 10% maksimal. Lalu gaji 20%. Kayak gaji karyawan, manajer. Terus misalkan gini Pak, saya ini mau buka usaha Pak, saya ini investor. Terus saya itu ikut kerja Pak, saya dapat gaji Pak. Kamu dapat gaji, dapat profit. Kalau saya nggak ikut kerja Pak, saya cari manajer Pak, berarti kamu dapat profit, kamu nggak dapat gaji. Itu pun gaji itu hanya berlaku untuk pokoknya orang yang terlibat di dalamnya, cawe-cawe itu dapat gaji. Tapi kalau dia nggak terlibat, ya dapat profit. Nanti ada profit. Profit itu hasil keuntungan. Nah, kalau misalkan saya kerjasama Pak dengan, nah ini juga banyak ya sharing profit atau apa. Misalkan saya kerjasama dengan teman saya Pak. Teman saya itu dia itu yang jadi modalnya 100 juta tadi Pak ya. Teman saya itu modalin usaha saya Pak 100 juta. Terus saya disuruh yang kerja. Apakah saya dapat profit? Ya enggak, kamu dapat gaji, kamu enggak dapat profit. Karena 100 juta itu temenmu yang bayarin. Kecuali kamu bagi dua, kamu 50 juta, temenmu 50 juta. Baru kamu ikut kerja berarti kamu dapat profit. Itu baru deal, baru namanya adil ya. Tapi kalau temenmu yang bayari 100 juta, sedangkan kamu yang lola ya dapat gaji, kecuali temenmu itu membagi hasilnya. Oke, ini Cung, tak kasih 10% sahamku. Jadi aku dapat profit 10 juta, kamu tak kasih 1 juta. Nah, jadi dibalikan lagi ke investornya. Paham ya? Kalau misalkan 100 juta itu Pak, ada 10 investor Pak, rata-rata nyumbang 10 juta, 10 juta. Berarti mereka itu nggak dapat gaji, nggak dapat, mereka hanya profit. Yang terus yang nggak, jadi dalam perusahaan itu ada dua ya. Yang pertama itu investor yang memberikan modal, yang kedua adalah pelaksana. Jadi kalau pemberi modal itu bisa komisaris, bisa owner. Komisaris itu di badan hukum ya, kalau owner ya di UKM. Nah, lalu kalau yang pelaksana itu bisa direktur, bisa manajer, bisa ownernya sendiri. Jadi kalau pelaksana itu bukan berarti dia itu ikut nanam saham, malah mungkin dia itu hanya modal jasa. Sedangkan kalau investor modal uang. Kalau investor itu modal uang dan jasa, berarti dia ikut dapat gaji. Tapi kalau investor itu hanya modal uang, dia nggak dapat gaji. Nah, terus kalau misalkan tadi Pak 10 investor tadi nggak dapat profit. Nah, kalau dapat profit dapat berapa? Misalkan 1 bulan dapat 10 juta, ya dibagi 10, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Jadi nilainya besaran suatu usaha itu dikatakan dia mau dapat profit, itu ya harus nyumbang di awal gitu loh, harus ngasih dana di awal. Nah, kalau dia ngasih dananya itu di pertengahan Pak, ya bisa juga. Nanti ada namanya RAB, nanti ada, selanjutnya nanti ada. Oke, itu ya. Jadi sebenarnya rumusnya itu omset dikurangi biaya, karena biaya kuliner itu ada 4. Oh ya, biaya tetap itu kayak sewa tempat ya, kayak sewa tempat, kredit, hutang piutang dan lain-lain. Itu nilainya 3 juta. Jadi biaya tetap itu uangnya tetap. Ya kayak misalkan saya kredit motor Pak, selama 3 tahun, cicilannya 750.000. Nah, itu kredit motor buat perusahaan, delivery order. Ya berarti masuk biaya tetap 750.000. Lalu kita jumlah ya, berarti nanti 30 dikurangi 21 juta 9 juta. Nah, jadi omset dikurangi biaya. Itu namanya profit, laba rugi. Terus gaji. Nah, di dalam gaji ini jangan sensitif. Ya, memang agak sensitif, tapi kita nggak boleh sensitif. Kita sebagai owner juga harus mengerti. Nah, di dalam gaji ini buat nanti buat pembelajaran ya.
itu kita pastinya akan memberikan sebuah target kepada perusahaan itu tadi. Nah, yang pertama adalah target maksimal dan target minimal. Nah, ada perusahaan itu memberikan target maksimal. Minimalnya 30 juta, maksimalnya 60 juta. Jadi kita masukkan di sini 60 juta, kita bagi berapa orang karyawan. Misalkan karyawannya ada 5, ya 5 orang berarti 12 juta. Terus di dalam gaji itu sistemnya ada yang harian, ada yang bulanan. Kalau dia itu bulanan, berarti perusahaan dia itu sudah lama. Kayak BCA, kayak McDonald, KFC. Jadi kalau kamu nggak masuk, tetap digaji. Kamu sakit, tetap digaji. Nah, itu perusahaan sudah lama, minimal 5 tahun lah. Tapi kalau perusahaan masih baru, Pak, ada kafe baru misalkan di sini, Pak, saya kerja di situ, Pak, baru 1 hari, Pak, baru 1 bulan, Pak, bukanya, baru belum ada setahun, Pak, baru 1 bulan, Pak, ya kamu dapat gaji harian. Jadi gaji bulananmu dibagi harian. Kalau 26 hari berarti misalkan kamu dapat deal-dealanmu 1,5 dibagi 26 hari, berarti ini ketemunya. Terus dibagi per jam kalau kamu lembur. Jadi kalau kamu lembur atau overtime atau memang gajinya sama kayak di luar negeri ya. Di luar negeri itu gajinya per jam. Kalau di luar negeri tinggi ya, per jam mereka 10 dolar. Jadi kalau 1 hari itu bisa dapat 80 dolar. Kalau dikurskan ke Indonesia ya mungkin sekitar 800.000 lebih ya sehari. Tapi ya karena di sana kayak Australia, Amerika, biaya hidup mahal sana. Sama aja sebenarnya. Jadi intinya tergantung negaranya sendiri ya, mau dia itu gaji tinggi di sana, bagi kita mereka wah gajinya 800.000 sehari. Tapi kamu di sana 800.000 ya cuma dapat makan aja ya, dapat makan sama bayar kos 1 hari. Nah, jadi kalau di kuliner itu memang ada yang bulanan, ada yang harian. Karena kalau harian mereka sistemnya karena perusahaan masih baru. Tapi kalau yang bulanan mungkin dia perusahaannya udah lama. Terus dikatakan kenapa di kuliner itu nggak bisa gaji UMR, Pak? Kenapa nggak bisa gaji UMR? Nah, itu tergantung ya. Jadi kalau dikatakan kita mau standar gaji UMR, itu berarti ada namanya upah minimum regional. Maksudnya gini, jadi kamu itu harus punya kompetensi, kamu harus punya standar kompetensi. Di mana standar kompetensi di kuliner itu adalah product knowledge, skill, dan attitude. Nah, kalau kamu sudah mempunyai itu dan ditambahin basic sekolah, misalkan Pak, saya sekolah barista, Pak, saya mau ngelamar di ini, Pak. Nah, jadi standar UMR itu tergantung 2 pilihan, tergantung perusahaan yang pertama, yang kedua tergantung dari skill kita. Jadi kalau perusahaan, kamu ngelamar di mana? Saya ngelamar di ini, Pak, coffee shop besar, Pak, franchise, Pak, Starbucks, Pak, gajinya UMR, di Point Break, Pak, gajinya UMR. Nah, otomatis kalau kamu di sana ya, tapi ya itu tadi tergantung perusahaannya. Itu yang pertama. Pak, saya ngelamar di coffee shop kecil, Pak, di desa, Pak, oh minta gaji UMR ya, disemprot sama pemiliknya ya, di desa, Pak, di pelosok. Nah, jadi lihat dari kemampuan perusahaannya. Yang kedua, dilihat dari kemampuanmu sendiri. Makanya di dalam kuliner itu kadang itu gini, kamu minta gaji berapa? UMR loh, UMR. Kamu sudah punya basic, maksudnya sekolah dari barista, sudah, Pak. Terus kamu punya pengalaman di barista, belum, Pak? Nah, itu masih belum sampai UMR, belum. Karena standar UMR itu standar kompetensi. Kamu harus punya pengalaman kerja dan kamu harus punya sertifikat atau legalitas untuk membuktikan kamu itu pernah sekolah di barista atau kursus. Nah, otomatis itu yang sebagai tawaran kamu untuk gaji UMR. Mereka akan mempertimbangkan. Karena pada dasarnya gaji UMR itu kamu itu sudah dilepas, sudah mandiri, gak perlu tanya-tanya. Jadi kamu itu udah tahu kerjaan, itu namanya gaji UMR. Jadi kalau kamu udah tahu kerjaan, ya nggak tanya-tanya espresso itu apa, cappuccino itu apa, nggak tanya ini namanya apa, alatnya apa, itu UMR. Ya kalau kamu masih diajari, masih pasif, masih disuruh-suruh, ya itu belum UMR. Karena kalau standar UMR seperti itu, sama kayak pabrik kamu diajari cuma sehari, habis itu bisa cuma ngelendeng rokok atau jahit ya, sehari paling udah bisa, ya itu pantas UMR. Karena mereka apa, target, karena mereka main target. Kalau kamu sudah pinter di pabrik,
Jadi kalau dia udah pinter sehari di training, baru kamu target 1000 baru berani. Tapi kalau di kuliner kamu di training sehari ya nggak bakal bisa. Di kuliner trainingnya itu minimal 3 bulan paling lama, paling cepet 3 bulan. Bahkan ada yang setahun training itu aja masih belum selesai, masih banyak salahnya. Nah, otomatis ya kita belum bisa gaji UMR kalau kita masih di training. Kecuali kamu datang, Pak saya bisa buat menu Pak, saya buat menu sendiri Pak, saya ini ya, baru kamu bisa gaji UMR. Ibaratnya kalau itu ya manajer lah, kamu kelas-kelas manajer boleh lah baru bisa UMR. Tapi kalau masih kelas-kelas barista, apalagi baristanya itu kita masih dibimbing, masih dibina, masih butuh wawasan, masih butuh pelatihan atau pelatihan dari senior, ya mungkin belum sampai UMR. Karena gajimu dibagi dua, satu gaji uang, satu gaji skill. Dari gaji skill itu ya itu tadi, kamu dikasih pelatihan itu tadi. Nah makanya gue, Pak Indomaret, Alfamart kok bisa Pak gaji UMR? Ya mereka toko, mereka di training 2 minggu, 2 minggu mau nggak mau kamu harus bisa, nggak boleh tanya-tanya. Makanya mereka bisa gaji UMR. Ya kamu di training di kuliner 2 minggu aja masih tanya-tanya. Nah seperti itu ya, bener ya Marvin ya, 2 minggu masih tanya-tanya minta UMR ya belum bisa. Nah intinya apa? Jadi gaji UMR itu tergantung standar kompetensi kita sendiri. Kita mau lepas, kita wah Pak saya habis lulus SMA Pak, saya pengen kerja di barista, nggak punya skill sama sekali. Nah ya belum dapat UMR. Karena orang-orang yang dapat UMR itu udah pengalaman kerja tinggi, minimal 3 tahun lah di barista, terus sekolah barista juga, itu malah tinggi lagi ya, bahkan bisa di atas UMR ya, karena kita punya skill dan bakat dan lain-lain. Nah Pak kalau gajinya segitu dikit Pak, kerja di luar negeri kalau sedikit ya, luar negeri gaji 8 juta di Arab Saudi, kalau di Amerika barista 15 juta. Nah kalau kurang banyak ya seperti itu. Nggak ada Pak di Indonesia gaji barista 8 juta. Ya ada sih tapi bukan barista ya, seperti itu. Mungkin konsultan ya, trainer. Jadi tapi ya kamu hanya main kontrak 3 bulan selesai paling. Ya sama kayak chef lah. Chef itu gajinya dia mahal, bisa 7 juta 8 juta karena dia itu yang dibeli adalah menunya. Jadi kalau kamu pengen buat restoran, manggil chef, kamu kontrak sama dia 3 bulan, gajinya 8 juta kali 3 bulan. Nah itu jadi sudah level konsultan. Nah kecuali kalian misalkan jadi barista konsultan, jadi konsultan barista gaji kayak chef tadi Pak 8 juta. Terus tapi chef itu juga minuman juga ya, gak hanya makanan loh ya. Nah kamu barista cuma minuman aja ya paling ya sama, nggak sampai kayak chef ya, kecuali kamu ada makanan juga. Nah jadi konsultan terus dikontrak 3 bulan, menunya udah jadi, training, habis itu ditinggal sama chefnya. Karena chef itu nggak lama, makanya saya bilang kalau kamu punya chef paling ya kerjanya nggak lama kok, paling 3 bulan, paling cepat 3 bulan, paling lama setahun, karena dia pasti akan pindah-pindah ya, dia akan cari yang terbaik toh, mana yang ini yang bagus ya. Sama kayak chef, semakin tinggi ilmunya semakin mahal harganya. Sama kayak barista, semakin tinggi ilmunya semakin mahal harganya ya. Sama kayak Pak Sony ini, semakin tinggi ya, Pak Sony juga awalnya dari barista, dari bartender ya. Sama kayak chef, jadi semakin tinggi ilmunya semakin mahal harganya. Makanya saya bilang ilmu itu memang dikatakan harus diperbanyak ilmu. Jadi jangan mengejar uang tapi kejar ilmu. Semakin tinggi ilmumu, yaitu tadi semakin banyak orang yang percaya sama kamu, atau semakin banyak kamu dihargai orang. Oke, selanjutnya adalah tadi gaji ya. Setelah kita sudah tentukan gaji, berapa orang karyawannya, 5 orang, baru kita TTB, balik modal. Jadi balik modal sendiri itu modal kerja tadi 100 juta dibagi 9 juta, jadi 11 bulan sudah balik modal. Jadi kalau kalian misalkan perusahaan internasional, rata-rata gini, perusahaan internasional mereka itu mengambil profitnya itu hanya setahun sekali Pak, atau hanya 5, bahkan ada yang 5 tahun sekali Pak. Kenapa? Kok nggak kayak perusahaan kita ya, atau perusahaan nasional atau perusahaan lokal, ngambil profit itu setiap hari diambil, atau sebulan sekali ya. Karena mindset kita masih kebanyakan pedagang.
Kenapa? Karena pedagang itu kayak gitu. Pertama, barangnya ditungguin. Kedua, profitnya diambilin setiap hari. Tapi kalau sebagai seorang pengusaha, kita itu harus percaya sama manajemen kita, percaya sama orang yang mengelola usaha kita. Jadi profit itu nggak kita ambil. Jadi pengusaha itu profit itu akan diambil pas dia mungkin ada keperluan untuk investasi lagi. Jadi biasanya dia ngambil hanya setahun sekali atau 5 tahun sekali. Itu yang bagus. Karena investasi itu uang lebih ya. Jadi investasi itu bukan uang pribadi atau uang pokok kita untuk biaya hidup, tapi uang lebih. Misalkan kamu dapat uang, dikasih uang orang tua, misalkan kamu dikasih dong iki dong tak kasih 100 juta. Ya itu uang lebih. Tapi jangan dibuat ini ya, jangan dibuat dugem, jangan dibuat main cewek, jangan dibuat ini ya. Ya diinvestasikan lah. Nah itu baru diinvestasikan. Jadi ibaratnya uang investasi itu ya untuk investasi. Jadi uang lebih. Terus kita hidup dari mana Pak kalau kita profit hanya diambil setahun sekali? Mereka hidup dari mana Pak? Ya mereka hidup dari usaha sebelumnya toh. Nah makanya biasanya usaha satu, usaha dua usaha, atau maksudnya usaha ke satu, usaha kedua itu kebanyakan trial and error. Jadi kebanyakan usaha tersebut itu mengalami usaha coba-coba, usaha praktekan atau usaha coba-coba lah. Jadi kalau usaha ketiga keempat baru mantep. Jadi kalau dia biaya hidup ya dari usaha pertama, usaha kedua. Maka kadang perusahaan itu punya produk itu banyak. Jadi ada produk itu ada 10 sampai 20 produk. Makanya dia itu investasi, dia itu nggak mau ngambil uangnya itu hanya diambil setahun sekali ambil langsung besar ya. Dan dia biaya hidup dari mana Pak? Ya dari usaha pertamanya dia. Misalkan gini, usaha pertamanya itu cuci mobil, usaha kedua salon, usaha ketiga kuliner, usaha keempat bengkel. Nah jadi kalau dia usaha kuliner hanya diambil setahun sekali Pak ya, karena dia ada usaha cuci mobil sama salon, jadi nggak diambil. Kalau misalkan, nah jadi itu proses ya, nggak bisa lama-lama. Yang terakhir adalah profit. Nah profit ini keuntungan bersih. Kalau omset dikurangi biaya itu baru profit kotor. Jadi kalau omset ya, omset saya 360 juta Pak per tahun, biayanya 252. Itu kalau dijumlah ya modal dikurangi omset dikurangi biaya, berarti itu namanya profit bersih, profit kotor, sama kayak tadi. Nah sama kayak tadi mana. Nah, jadi kalau omset dikurangi biaya itu profit kotor. Kalau dikurangi modal baru dia profit bersih. Saya dapat profit 10 juta Pak, itu udah termasuk modal awal? Belum Pak. Berarti ya itu baru profit kotor, belum profit bersih. Modal awalmu dari mana? Modal awal saya itu dari bank Pak, pinjaman. Wah kalau udah hutang iya Pak. Wah berarti kan kamu bayar? Iya Pak. Belum. Modal saya pribadi Pak. Ya kamu malah nyantai-nyantai, serba salah. Kalau kamu modal pribadi atau punya sendiri, kamu nyantai-nyantai, salah. Kamu modal bank, tetap juga salah like kamu nggak bayar. Jadi meskipun itu modal pribadi atau modal hutang, tetap ada namanya balik modal. Itu sama kayak hipotek. Jadi sama kayak kamu itu hutang hipotek, hutang aset, kecuali kamu itu meneruskan usaha keluargamu. Nah itu baru aset milik pribadi. Tapi kamu membuat bisnis baru, itu namanya hipotek. Jadi hutang yang kamu buat baru atau aset yang kamu buat baru. Nah jadi saya dikurangi biaya, dikurangi modal awal, barulah kita profit. Jadi pertama memang targetnya harus balik modal dulu. Nanti kalau kita sudah balik modal baru kita ambil profit. Makanya kalau kita mau usaha tahun pertama itu pasti minus, tahun kedua itu masih minus, tahun ketiga itu udah nol.
Tahun keempat kita sudah plus. Jadi titik nol, titik dimana kita sudah balance. Saya keluar uang 100 juta Pak, berarti kan minus 100 juta di sini. Di sini minus 50 juta. Di sini uangnya sudah balik Pak, 100 juta nol. Di sini saya sudah plus Pak, sudah dapat profit 100 juta Pak per tahun. Di sini saya sudah dapat profit 200 juta Pak. Nah, jadi seperti itu, investasi seperti itu. Jadi banyak orang yang nggak memahami tentang investasi. Jadi investasi itu sebenarnya kita itu harus mempunyai keuntungan di dalam bisnis itu tadi. Itu namanya investasi. Karena nggak semua investasi itu untung, kadang investasi itu rugi. Makanya kita harus paham dulu tentang investasi. Kalau mau buka usaha, Pak saya mau buka usaha. Berarti kamu buka usaha sama investasi itu beda persepsi. Kalau buka usaha itu mungkin lebih ke lifestyle ya, lebih ke gengsi ya. Tapi kalau investasi itu kayak lebih ke tuntutan, lebih ke apa ya, lebih ke tuntutan hidup, itu lebih ke pengembangan. Jadi beda pemahaman tentang buka usaha sama investasi. Kalau investasi dia itu kayak nabung, tapi kalau buka usaha dia itu kayak melemparkan, kayak membuat wow, atau membuat ya pokoknya dipandang orang itu wow gitu. Wow, Marvin habis buka kafe ya sekarang, iya aku buka usaha. Nah padahal kalau dikatakan investasi sama buka usaha itu beda. Investasi itu lebih ke nabung, tapi buka usaha itu lebih ke sosialitanya. Jadi kalau dikatakan lebih baik mana Pak, kalau kita bilang buka usaha ya investasi, saya mau investasi, berarti kan ada ilmunya di dalam. Tapi kalau buka usaha itu ya tidak ada ilmunya, ya itu tadi ilmunya ya mungkin otodidak, atau ilmunya itu apa ya, otodidak atau ilmunya itu nekat lah ya. Nekat, modal nekat lah. Padahal kalau zaman sekarang kalau kita dikatakan mau investasi, kita harus punya konsep dulu, perencanaannya matang dulu, keuangan juga. Nah ini termasuk manajemen keuangan, ini termasuk manajemen resiko, dimana kita itu nantinya akan untung apa enggak saya usaha. Oke, jadi nanti tugasnya di sesi kedua kalian akan membuat neraca pendek ya, neraca perusahaan pendek. Nanti ada tugasnya. Sementara ini kita break dulu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Yang offline ada pertanyaan mungkin, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ada pertanyaan mungkin yang offline? Biasa absen CTI. Oke. Udah nggak ada? Ya udah, kalau nggak ada, saya tutup dulu sesi pertama. Nanti sesi kedua kita mulai 10:30. Terima kasih.